Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danendra Darmawansyah. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi informatika dengan NIM 2208561091 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya, yaitu review paper deep learning. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu identitas jurnal. Dimulai dari identitas jurnal dari jurnal yang saya review papernya, dilanjutkan dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan subjek penelitian, kemudian saya akan bahas metodologi penelitian dan hasil penelitian serta kekurangan dan kelebihan jurnal yang saya teliti atau saya review, dan di akhir saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya tentang paper yang saya review. Baik, masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu identitas dari jurnal. Jadi, judul jurnal yang akan saya review yaitu klasifikasi kanker kulit menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur VGG16. Yang dimana jurnal ini saya ambil dari jurnal Elkomika, yaitu jurnal teknik energi elektrik, teknik telekomunikasi, dan teknik elektronika. Yang dimana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Kemudian volume dan halaman yang saya ambil yaitu volume 10, nomor 2, halaman 446 sampai 457 dengan tahun terbit 2022, dengan penulis bernama Regita Agustina, Rita Magdalena, dan Nor Kumalasari Cesar Pratiwi, yang memiliki tanggal terbit jurnal ini yaitu 12 April 2022. Baik, adapun pendahuluan yang membahas mengapa saya mengangkat paper ini untuk saya review, yaitu yang pertama adalah kanker kulit itu merupakan penyakit yang muncul akibat perubahan karakteristik sel kulit menjadi ganas dan dapat menyebabkan kerusakan DNA. Nah, kebetulan di Indonesia kanker kulit menempati urutan ketiga setelah kanker serviks dan kanker payudara. Deteksi dini itu sangat penting karena peluang hidup penderita akan jauh lebih tinggi jika penyakit teridentifikasi pada tahap awal. Namun, metode diagnosis konvensional seperti biopsi membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Nah, sebagai solusi hal itu, teknologi kecerdasan buatan seperti Convolutional Neural Network atau CNN itu mulai banyak dimanfaatkan untuk membantu proses klasifikasi citra medis secara otomatis dan juga secara cepat. Nah, jurnal ini juga hadir untuk menunjukkan bagaimana CNN ini khususnya dengan arsitektur VGG16 itu dapat digunakan untuk mengklasifikasi berbagai jenis kanker kulit secara efektif. Nah, setelah mengetahui pendahuluan yang telah saya paparkan mengapa saya mengangkat jurnal ini, adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal ini yaitu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi kanker kulit berbasis citra menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur VGG16 guna memperoleh tingkat akurasi yang lebih tinggi dan nilai loss yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan juga penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kasus dan kematian akibat kanker kulit, terutama melanoma, yang dimana dia untuk kasus kebetulan di US dia itu 75% dari kanker kulit itu yang menyebabkan kematian adalah kanker kulit melanoma. Nah, juga serta keterbatasan metode diagnosis konvensional seperti biopsi yang mahal dan sangat memakan waktu. Jadi dengan demikian dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi yang dapat mendeteksi kanker kulit itu secara dini, cepat, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan medis serta meningkatkan angka harapan hidup pasien. Nah, jadi secara khusus penelitian ini bertujuan, ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu mengklasifikasi citra kanker kulit ke dalam 4 kelas. Yang pertama yaitu melanoma, yang kedua ada karsinoma sel squamosa, yang ketiga ada dermatofibroma, dan juga yang keempat ada nevus pigmentosus. Dan tujuan yang kedua adalah meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan studi-studi sebelumnya dengan memanfaatkan keunggulan arsitektur VG16 yang telah terbukti efektif dalam klasifikasi gambar skala besar seperti ImageNet. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan sebuah solusi deteksi otomatis berbasis deep learning yang praktis dan mudah diimplementasikan dalam sistem pendukung diagnosis medis. Nah,
Dengan pendekatan ini semua, diharapkan sistem yang dikembangkan oleh peneliti dapat menjadi alat bantu diagnosis yang andal dalam membedakan antara jenis kanker kulit ganas dan tumor jinak yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Seperti itu. Setelah kita mengetahui tujuan penelitian tersebut, saya akan bahas tentang subjek penelitian. Yang kebetulan di paper ini ada sebuah dataset yang berisi 4.000 data yang dibagi menjadi 1.000 data citra melanoma, 1.000 data citra karsinoma sel squamosa, 1.000 data citra dermatofibroma, dan 1.000 data citra nevus pigmentosus dalam format GPK yang diperoleh dari Open Access Dermatologist Repository International Skin Imaging Collaboration atau ISIC yang udah saya taruh linknya di presentasi saya kali ini. Jadi itu dia datasetnya open source, bisa diambil siapa aja ya. Kemudian adapun saya udah menampilkan beberapa tampilan dari datasetnya. Saya mengambil contoh gambarnya aja dari setiap penyakit. Ada dermatofibroma, melanoma, nevus pigmentosus, dan karsioma sel squamosa. Wah, itu gambar-gambar kankernya ya guys. Kita lanjutkan ke tahap metode penelitian. Nah, pada kali ini metodologi penelitian ini dia tuh bakalan melewati 4 tahap metodologi bahkan melewati 4 tahap metodologi sistematis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama diawali dengan input citra, dilanjutkan dengan preprocessing, kemudian pelatihan model, dan juga yang terakhir adalah pengujian sistem. Juga tahapan ini tuh bertujuan untuk preprocessing ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra, jadi sehingga diharapkan menghasilkan keluaran yang maksimal. Adapun kita akan bahas langsung ke tahap preprocessingnya, karena bagian input citra merupakan input dataset yang dimana datasetnya telah kita peroleh. Nah, pada bagian preprocessing yang digunakan peneliti ini ada 3 tahapan preprocessing. Yang pertama yaitu resizing citra, ada Clahe, dan Gaussian filter. Nah, kita yang pertama bakalan membahas tentang resizing citra, yang dimana data itu dilakukan resizing sehingga terjadi perubahan pada ukuran data citra digital dari ukuran yang beragam menjadi 64 x 64 piksel, karena sebelumnya data yang memiliki ukuran yang berbeda-beda maka akan disamakan menjadi 64 x 64 piksel. Setelah dia di resizing, maka dia akan lanjut ke bagian Clahe-nya. Lanjutkan yaitu Clahe adalah sebuah contrast limited adaptive histogram equalization, yaitu sebuah teknik pemrosesan citra yang digunakan untuk meningkatkan kontras lokal pada gambar. Nah, pada tahap ini akan terjadi peningkatan nilai kontras dengan memberikan nilai clip limit atau nilai batas maksimal tinggi suatu histogram sehingga kontras dapat meningkat namun tidak berlebihan walaupun bekerja pada area lokal. Kemudian setelah tahapan Clahe ini selesai, citra akan dilanjutkan pada tahapan Gaussian filter yang merupakan filter penghalusan linier yang memilih bobot sesuai dengan bentuk fungsi Gaussiannya, baik dalam domain spasial ataupun dalam domain frekuensi. Setelah seluruh tahapan preprocessing selesai, data citra akan memasuki tahapan pelatihan model. Nah, pelatihan model yang digunakan pada penelitiannya adalah CNN dengan model arsitektur VGG 16. Nah, pada tahap pelatihan model VGG 16 sendiri, dia tuh terdiri dari 13 convolutional layer, juga 3 fully connected layer, 5 max pooling layer beserta activation layer ReLU dan softmax. Nah, input citra berukuran 64 x 64 pixel dengan 3 channel RGB. Model ini melalui 5 kali proses konvolasi dengan ukuran filter 3x3 dan setiap prosesnya memakai jumlah filter yang berbeda, yaitu 64 filter, 128, 256, dan juga 512 filter. Nah, untuk max pooling dia menggunakan ukuran filter 3x3 dengan jumlah straight 2.
Pada fully connected layer 2, layer terdiri dari 4096 unit dan 1000 unit. Dalam antrian dalam pelatihan model dengan arsitektur VGG 16 ini juga, confusion metric itu digunakan untuk mengukur performansi metode klasifikasi, di mana dia berisi informasi yang membandingkan hasil klasifikasi oleh sistem dengan keadaan sebenarnya. Jadi terdapat 4 istilah representasi hasil klasifikasi, di antaranya yaitu total true positif atau TTP, total true negatif TTN, total false positif TFP, dan total false negatif atau TFN. Yang dimana berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah. Dan juga ketika melakukan pelatihan model, menghitung loss function itu merupakan bagian penting untuk mengukur seberapa baik model melakukan tugas dalam menghitung loss dari output model dan target yang diinginkan. Kebetulan categorical cross entropy itu merupakan salah satu dari loss function yang digunakan untuk mengklasifikasi data multiclass. Pada gambar yang di sebelah kanan ini merupakan heatmap dari hasil confusion metricnya yang telah divisualisasikan. Jadi model CNN ini dilatih mendalam dengan memperbarui semua lapisan dalam jaringan secara iteratif, dan juga optimizer sangat memegang peranan penting. Algoritma gradient descent merupakan pilihan umum untuk melakukan optimasi pada neural network. Nah, untuk meminimalkan fungsi tujuan, parameter diperbarui dalam arah kebalikan dari gradien fungsi tujuan. Adapun optimizer yang digunakan pada penelitian ini adalah SGD, RMSprop, ADAM, dan NADAM. Selanjutnya, setelah kita telah selesai membahas metodologi penelitian, saya akan membahas tentang hasil penelitian ini sendiri. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mampu merancang sistem yang dapat mengklasifikasikan kanker kulit menggunakan metode CNN dengan arsitektur VGG16. Sistem dapat mengklasifikasikan kanker kulit menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama melanoma, kedua karsinoma sel squamosa, yang ketiga dermatofibroma, dan yang terakhir yaitu nevus pigmentosus. Nah, di dalam pengujian sistem, peneliti ini melakukan skenario perbandingan antara dengan melakukan preprocessing dan tanpa preprocessing terhadap 4 hyperparameter, yaitu ada optimizer, learning rate, epoch, dan batch size. Nah, kemudian hasil akhir dengan performa dan akurasi terbaik itu diperoleh dari hasil pengujian tanpa preprocessing Clahe dan Gaussian filter. Jadi citra itu dirises berukuran 64 x 64 pixel dan menggunakan hyperparameter optimizer SGD dengan learning rate 0,001, epoch 50, dan batch size 32. Dengan nilai akurasi yang diperoleh sebesar 99,70%, loss 0,0055, presisi 0,9975, recall 0,9975, dan F1 score 0,995. Ini merupakan tingkat akurasi yang sangat tinggi ya, karena hampir mendekati angka 1. Kemudian peningkatan nilai akurasi sistem dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa arsitektur VGG16 ini itu memiliki kemampuan yang tepat dan detail dalam mengenali dan mengklasifikasi citra. Jadi sistem mampu digunakan sebagai alat bantu tenaga medis untuk mengurangi risiko keterlambatan dalam penanganan kanker kulit. Seperti itu. Setelah saya mereview jurnal ini, setelah saya baca-baca lagi, saya menemukan beberapa kekurangan dan kelebihan tentunya di dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu kekurangannya yang akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, kurangnya uji validasi eksternal. Jadi model hanya diuji pada dataset dari ISIC aja yang telah diperoleh sebelumnya tanpa menggunakan dataset eksternal atau data nyata dari klinik lokal. Jadi ini berarti belum diketahui seberapa baik model bisa bekerja pada data baru di luar distribusi data latih. Dalam aplikasi medis nyata, model harus dapat bekerja secara konsisten pada citra dari berbagai sumber dan kondisi pencahayaan, tekstur kulit, dan resolusi kamera. Karena dalam dunia medis ini sangat
vital ya. Jadi untuk uji validasi eksternal tuh sangat-sangat mungkin harus dan sangat-sangat harus untuk dilakukan uji validasi eksternal. Yang kedua, tidak ada penjelasan mengenai augmentasi data. Meskipun dataset itu berjumlah 4000 gambar, penelitian ini tidak membahas apakah dilakukan augmentasi data seperti rotasi, flipping, atau zoom yang biasa digunakan untuk memperkaya data pelatihan dan mencegah overfitting. Hal ini cukup penting ya, karena mengingat CNN itu sangat rentan terhadap overfitting, terutama jika variasi datanya itu terbatas. Dan yang ketiga, kurangannya yaitu ukuran citra itu terlalu kecil dengan 64 x 64 pixel. Jadi ukuran citra segitu itu sangat kecil ya untuk objek medis. Ukuran ini beresiko menyebabkan hilangnya fitur visual penting seperti tekstur atau tepi lesi kulit. Meskipun hasil akurasinya tetap tinggi ya, ini bisa menjadi keterbatasan jika diterapkan pada citra beresolusi tinggi dari perangkat medis yang nyata. Selain adapun kekurangan-kekurangan itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa kelebihan yang bisa mereka peroleh untuk menutupi beberapa kekurangan tadi yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Yang pertama yaitu akurasi tinggi hingga 99,70%. Ini wow banget karena penelitian ini berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi yaitu 99,70% dalam klasifikasi citra kanker kulit. Hal ini menunjukkan bahwa model CNN dengan arsitektur VG16 mampu mengidentifikasi dan membedakan 4 jenis kelainan kulit secara tepat. Nah, tingginya akurasi ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat bantu diagnosis di dunia medis. Yang kedua yaitu penggunaan arsitektur CNN yang terbukti andal. Kebetulan ini arsitekturnya menggunakan VG16, yang dimana arsitektur VG16 dipilih dalam penelitian ini karena dikenal sebagai salah satu model terbaik dalam klasifikasi gambar, terutama di kompetisi ImageNet. Dengan struktur yang dalam namun konsisten menggunakan banyak lapisan konvolusi 3x3. VG16 ini menawarkan keseimbangan antara akurasi tinggi dan kemudahan implementasi. Juga penulis ini memanfaatkan keunggulan ini untuk membangun sistem yang solid namun tidak rumit ya. Yang ketiga, kelebihannya itu eksplorasi hyperparameter yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membangun satu model aja dan mengujinya, tetapi juga melakukan serangkaian eksperimen untuk menguji berbagai kombinasi hyperparameter termasuk jenis optimizer seperti yang digunakan tadi yaitu SGD, ADAM, NADAM, RMSprop. Nah, nilai learning rate, jumlah epoch, dan ukuran batch size juga. Pendekatan ini penting karena performa model CNN itu sangat sensitif ya terhadap konfigurasi hyperparameter. Jadi hasil eksplorasi ini memperkuat validitas dari hasil akhir yang diperoleh. Yang keempat yaitu perbandingan penggunaan dan tanpa preprocessing. Ini sangat wow ya karena penulis itu membandingkan performa sistem dengan dan tanpa tahapan preprocessing seperti Clahe, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, dan Gaussian Filtering. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek kualitas citra input dan membuktikan bahwa dalam kasus tertentu sistem bisa bekerja lebih baik tanpa preprocessing tertentu yang menyederhanakan pipeline pemrosesan. Yang kelima yaitu penggunaan dataset yang kredibel dan terbuka. Dataset yang digunakan yang berasal dari ASIC tadi atau International Skin Imaging Collaboration, salah satu repository open access yang diakui secara global dalam penelitian dermatologi berbasis citra. Hal ini membuat data yang digunakan itu relevan ya secara klinis dan dapat direplikasikan oleh peneliti lain. Juga meningkatkan reliabilitas dan transparansi dari penelitian ini. Nah, itu tadi merupakan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh paper ini. Adapun yang terakhir yaitu pendapat dari saya pribadi, yaitu menurut saya paper ini tuh merupakan salah satu contoh penerapan deep learning khususnya convolutional neural network atau CNN yang efektif dalam domain klasifikasi citra medis. Penulis itu berhasil menyampaikan permasalahan kanker kulit secara jelas di bagian pendahuluan, termasuk urgensi deteksi dini dan kelemahan metode diagnosis tradisional seperti biopsi. Ini memberikan landasan yang kuat bagi pentingnya solusi berbasis otomatisasi citra. Penggunaan arsitektur VGG16 ini sebagai inti dari model klasifikasi merupakan pilihan yang tepat dan relevan, mengingat arsitektur ini telah terbukti stabil dan efisien dalam banyak penelitian citra. Hal menarik dari paper ini adalah bagaimana penulis secara sistematis menguji pengaruh berbagai hyperparameter terhadap performa model, termasuk optimizer, learning rate, epoch, dan juga batch size.
Penulis tidak hanya menyajikan hasil akurasi akhir, tetapi juga menjelaskan alasan pemilihan kombinasi hyperparameter terbaik berdasarkan grafik dan performa yang stabil. Selain itu, analisis terhadap preprocessing image seperti penggunaan kelahi dan Gaussian filter dilakukan secara objektif. Penulis menyampaikan bahwa ternyata sistem bekerja lebih baik tanpa menggunakan preprocessing tersebut, yang menunjukkan adanya eksplorasi dan evaluasi mendalam terhadap pipeline pemrosesan data. Nah, salah satu kekuatan paper ini adalah penyajian data eksperimen yang rinci dan terstruktur. Tabel-tabel hasil pengujian, grafik akurasi, serta visualisasi confusion metric itu memberi pembaca gambaran yang utuh terhadap performa sistem. Nilai akurasi yang wow sebesar 99,70% itu, precision dan recall mendekati 1, serta loss yang sangat rendah itu menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat, tetapi juga stabil dalam proses pelatihan dan pengujian. Nah, secara keseluruhan saya menilai bahwa paper ini itu sangat konsisten, jelas, dan kuat dalam aspek teknis maupun eksperimental. Fokus utama tetap terjaga pada pengujian model CNN untuk klasifikasi kanker kulit dan semua bagian saling mendukung satu sama lain dari latar belakang hingga kesimpulan. Hal ini menjadikan paper ini layak sebagai acuan untuk penelitian serupa, termasuk dalam implementasi deep learning untuk klasifikasi citra medis. Nah, seperti itu dari saya kurang